warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yohana Kici, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang tahun 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai penyambutan klien, sikap dan jarak duduk, serta kontak mata dalam proses konseling. Dan yang kedua mengenai penstrukturan dalam konseling, serta yang terakhir yaitu mengenai 3M, yaitu mendengar, memahami, dan merespon. Nah, di sini tidak lupa saya mempunyai dosen pembimbing. Nah, nama dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Afdal SPD FPD Kons. Teknik penerimaan klien yang pertama adalah sikap senyum konselor yang memberikan rasa nyaman kepada klien. Nah, yang kedua adalah sikap duduk, di mana sikap duduk sejajar, tidak bersandar pada kursi saat layanan konseling. Yang ketiga adalah tangan tidak disilangkan, namun letakkan di atas paha. Lalu yang terakhir, kaki tegak lurus. Nah, seperti inilah tekniknya. Teknik selanjutnya adalah kontak mata. Di sini, guru BK harus fokus pada klien pada ukuran pas foto, tidak melihat ke atas, ke jendela, maupun ke arah lain. Tetap senyum konselor ya, seperti ini. Nah, topik pertama mengenai penstrukturan konseling. Apa aja sih yang terdapat dalam penstrukturan konseling ini? Pertama, pengertian. Kedua, tujuan. Dan yang ketiga, mengenai isi dari penstrukturan, dan keempat, jenis penstrukturan. Ayo kita bahas. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penstrukturan. Penstrukturan adalah sebuah penjelasan yang diberikan oleh konselor terhadap klien mengenai hakikat, batas-batas, asas, dan bentuk serta tujuan dari sebuah konseling. Lalu, apa saja sih tujuan dari sebuah penstrukturan dalam konseling? Nah, jadi tujuan dari sebuah penstrukturan dalam konseling itu adalah agar dapat menjelaskan peranan konselor dan peranan klien dalam sebuah konseling. Nah, yang nantinya itu akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari sebuah konseling yang dijalani klien. Nah, kita akan membahas yang ketiga mengenai isi dari sebuah penstrukturan. Apa aja sih isi dari sebuah penstrukturan itu? Nah, kita bahas ya. Isi dari sebuah penstrukturan itu yang pertama mengenai pengertian dari konseling, di mana pengertian itu adalah hubungan antara konselor dengan klien dalam sebuah konseling, di mana membahas mengenai apa yang dirasakan, difikirkan, serta yang dialami oleh klien saat ini. Nah, yang kedua itu mengenai bentuk dari sebuah konseling. Nah, bentuk dari sebuah konseling ini adalah seperti berhadapan. Nah, seperti itu. Lalu, yang ketiga mengenai tujuan dari sebuah konseling. Nah, tujuan dari sebuah konseling itu salah satunya adalah untuk memandirikan klien. Dan yang terakhir mengenai azas dari sebuah konseling. Nah, azasnya itu ada macam-macam loh. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, dan terakhir adalah azas kegiatan. Yang terakhir mengenai jenis penstrukturan. Nah, di sini ada dua jenis penstrukturan ya. Yang pertama itu mengenai penstrukturan penuh, yaitu adalah penstrukturan yang dilakukan oleh konselor terhadap biasanya klien yang baru pertama kali mendatangi konselor untuk berkonseling. Nah, di sini juga biasanya klien belum menyadari atas kesalahan dirinya. Nah, yang kedua yaitu adalah penstrukturan sebagian. Nah, penstrukturan sebagian ini merupakan penstrukturan yang dilakukan oleh konselor, tapi biasanya itu terhadap klien yang
bukan pertama kali datang kepada konselor. Nah, di sini konselor tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada klien untuk menjelaskan mengenai konseling. Nah, kita masuk topik yang selanjutnya, itu teknik 3M. Apa itu teknik 3M? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Teknik 3M itu menjelaskan mengenai mendengar, memahami, dan merespon. Nah, kita masuk pada teknik pertama, yaitu mendengar. Nah, mendengar adalah kegiatan dalam menangkap informasi yang sedang dibicarakan oleh klien. Nah, mendengar di sini, konselor hanya cukup bertugas untuk mendengarkan keluh kesah dari seorang klien tanpa mengomen apapun. Di dalam mendengar itu terdapat seni. Nah, yang pertama itu adalah mendengar secara seksama. Apakah fungsinya? Nah, fungsi dari mendengar secara seksama ini adalah klien merasa bahwa konselor telah serius mendengarkan keluh kesah dia. Nah, yang kedua itu adalah menatap wajah klien. Nah, ini adalah seperti kontak mata. Kenapa? Karena dengan memberikan fokus terhadap klien menandakan bahwa kita konselor serius untuk menanggapi permasalahan klien. Yang ketiga yaitu penuh perhatian. Nah, penuh perhatian ini sama dengan fokus, di mana perhatian kita hanya tertuju pada klien, tidak melihat atas, ke bawah, ke belakang, tapi tetap pada satu titik klien. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat, itu adalah mengenai posisi duduk yang agak mencondong kepada klien. Nah, di sini fungsinya adalah agar klien lebih merasa nyaman dan merasa bahwa dirinya tidak diasingkan oleh konselor. Nah, teknik yang kedua itu mengenai memahami. Apakah itu memahami? Nah, dalam bimbingan dan konseling, memahami adalah sebuah sikap di mana dapat memperlihatkan bagaimana sikap konselor dalam suatu kondisi proses konseling, yaitu sikap yang diperlihatkan kepada klien tentunya. Nah, apakah contoh tanda kita memahami itu? Seperti pada saat proses konseling berlangsung dan pada saat klien sedang menceritakan permasalahannya, keluh kesahnya, nah, konselor bisa dengan memberikan anggukan. Itu menandakan bahwa konselor memahami permasalahan klien. Nah, teknik yang ketiga yaitu adalah merespon. Apa itu merespon? Nah, merespon adalah suatu bentuk tanggapan, balasan, serta umpan balik oleh seorang konselor terhadap klien saat klien telah selesai menceritakan maupun membicarakan permasalahan serta keluh kesah yang dialami oleh seorang klien. Nah, di dalam merespon ini ternyata ada tata aturannya loh kawan-kawan semuanya. Ada yang tahu nggak? Nah, saya kasih tahu ya. Jadi di dalam merespon konselor itu, yang pertama, konselor diharapkan merespon dengan kata yang jelas, makna yang jelas, serta tidak membuat klien terasa disudutkan. Nah, yang kedua adalah pada saat merespon seperti mengomentari klien, mengomentari apa yang dibicarakan oleh klien tadi. Nah, konselor
diharapkan tidak menggunakan kata tapi, namun. Apa alasannya? Karena dengan kata-kata itu akan membuat kalian merasa tidak percaya diri. Yang ketiga, pada saat merespon, konselor ini diharapkan memberikan manfaat terhadap klien seperti makna yang dapat mengubah sikap klien kepada hal yang lebih positif dan dapat membantu klien dalam mengentaskan permasalahannya serta dapat bertanggung jawab nantinya atas keputusan yang telah klien ambil. Iya, sebentar. Mesti Kak. Ya, masuk. Silakan duduk. Nah, sebelum itu boleh perkenalan dulu, Kak? Boleh. Nama saya Devan Kak. Kak Devan itu sekarang bekerja, pelajar, atau kuliah? Saya baru aja siap kuliah, baru tamat. Nah, pada penyambutan klien, yang paling terpenting adalah senyum dari seorang konselor. Lalu, pada sikap dan jarak duduk. Nah, di sini, pada sikap ini yang pertama adalah konselor memberikan sikap hangat terhadap klien. Fungsinya, agar nanti pada saat proses konseling, klien tidak merasa dirinya itu diasingkan, tapi merasa bahwa mendapatkan penerimaan dari seorang konselor. Nah, sikap yang kedua adalah di mana konselor itu harus memberikan rasa nyaman kepada klien agar nantinya klien merasa bahwa dirinya mendapat penerimaan dari seorang konselor. Lalu, pada sikap ini, untuk menunjukkan keseriusan oleh konselor itu, di mana konselor agak mencondongkan badan seperti ini ke arah klien agar klien merasa bahwa konselor fokus pada dirinya. Pada jarak duduk. Nah, di jarak duduk ini sebaiknya dan alangkah baiknya pada saat proses konseling ini jarak antara konselor dengan klien itu tidak ada batasnya seperti pembatas meja. Tetapi yang benar adalah di mana antara konselor dengan klien itu langsung berhadapan seperti ini. Nah, pada kontak mata, di mana pandangan konselor kepada klien itu adalah fokus, yaitu yang benar adalah memfokuskan penglihatannya kepada klien dengan ukuran pas foto. Pada kontak mata ini, di mana konselor itu tidak digunakan untuk melihat kepada arah lain, tetapi hanya bertuju kepada pandangan klien. Sebelumnya Kak, apakah Kakak sudah pernah berkonseling? Belum sih, belum pernah. Saya belum pernah konseling. Ini baru pertama kali. Oh, berarti Kakak belum tahu ya apa saja yang terdapat dalam konseling? Iya, apa aja Kak? Nah, jadi gini Kak, dalam konseling ini kita akan menjelaskan ya Kak terlebih dahulu. Yang pertama itu mengenai pengertian dari konseling. Nah, konseling sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh konselor kepada klien, yaitu bertujuan untuk membantu klien dalam memantapkan dirinya, dalam perkembangan kepribadian klien, serta membantu klien dalam mengentaskan permasalahannya. Nah, yang kedua itu ada tujuan dari konseling Kak. Nah, tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu klien dalam memandirikan dirinya, lalu membantu klien dalam mengeluarkan sisi positif dari diri klien. Nah, sebenarnya itu banyak tujuannya Kak. Lalu ada juga tujuannya itu agar klien percaya diri untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Lalu Kak, ada bentuk konseling nih. Nah, bentuk konseling ini ada bentuknya itu ada konseling online dan lalu ada konseling tatap muka. Nah, seperti kita ini, kita adalah bentuk konseling tatap muka Kak. Nah,
Jadi di dalam konser ini Kak juga ada azas. Nah, azas ini adalah untuk menjamin proses konseling Kakak bersama saya. Nah, azas ini ada azas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, serta azas kegiatan. Nah, sebenarnya Kak, azas dalam konseling ini banyak. Ada juga setelah azas kegiatan itu ada azas kekinian juga. Nah, banyak lagi Kak. Jadi di sini ada azas kerahasiaan Kak. Fungsinya agar permasalahan yang Kakak ceritakan kepada saya itu nanti akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Kakak tidak merasa takut untuk menceritakan permasalahan Kakak kepada saya. Nah, yang itu azas kesukarelaan Kak. Di sini juga ada nih azas kesukarelaan. Nah, semuanya azas kesukarelaan itu tujuannya adalah agar pada saat melakukan konseling ini, klien ini memang tidak merasa terpaksa, tapi memang klien datang pada konselor dengan dalam hatinya memang ingin berkonseling, tidak ada paksaan dari keluarga, dari saudara, tetapi di mana klien ini memang dari hati nuraninya sendiri, sehingga pada saat proses konseling nanti klien merasa terbuka pada konselor. Nah, lalu Kak, ini dia keterbukaan. Setelah ada kesukarelaan dari Kakak, maka ada azas keterbukaan. Di sini kami tidak membatasi apa saja yang ingin Kakak ceritakan kepada kami. Nah, Kakak boleh terbuka kepada kami nanti agar kami bisa membantu mengentaskan permasalahan Kakak. Nah, jadi Kak, apakah Kakak sudah mengerti? Itu sih, berarti azasnya banyak ya. Iya Kak. Dan itu banyak menguntungkan juga untuk kliennya. Betul Kak. Nah, di sini Kak, jadi apakah permasalahan Kakak pada saat ini? Jadi Selanjutnya adalah teknik 3M. Yang pertama adalah mendengar, yang artinya adalah mendengarkan secara seksama atau fokus pada klien, dan di sini adalah memfokuskan mata kepada klien serta memberikan perhatian dengan mencondongkan badan ke arah klien. Nah, yang kedua adalah teknik memahami. Nah, seperti yang ada pada video ini, di mana nantinya ketika klien sedang bercerita, maka konselor diharapkan dapat memahami isi pembicaraan yang dibicarakan oleh klien. Nah, dalam memahami ini, tugas konselor juga memahami dengan seksama, yaitu bisa berupa dalam bentuk suatu gerakan anggukan. Nah, seperti yang ada di video anggukan. Nah, itu menandakan yaitu bahwa konselor mengerti apa yang dibicarakan oleh kliennya. Nah, dengan berusaha memahami klien, kita sebagai konselor juga mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari diri mereka. Memahami dengan sepenuh hati dan mengambil kesimpulan dari pembicaraan klien itu penting loh, agar kita tidak salah dalam mengarahkan klien tersebut. Nah, di dalam memahami ini ada seni memahami. Nah, apa aja itu? Yang pertama ada empati. Empati itu adalah sikap positif konselor terhadap klien yang diekspresikan melalui kesediaan untuk menempatkan diri pada tempat klien. Nah, merasakan apa yang dirasakan klien dan mengerti dengan pengertian klien. Lalu yang kedua adalah sikap menerima. Nah, sikap menerima ini adalah kesediaan konselor untuk menerima keberadaan klien sebagaimana adanya. Nah, itulah tadi salah satu maksud dan penjelasan dari teknik memahami. oh iya Kak, jadi menurut Kakak kalau saya menghilangkan panik saya dengan cara seperti tadi Kak, kayak misalnya saya dengar musik, saya jalan-jalan, itu menurut Kakak udah benar nggak sih? Nah, kalau menurut saya itu udah benar kok. Karena apa? Karena pada cara untuk menghilangkan kecemasan pada diri kita itu sebenarnya kita harus melakukan aktivitas yang dapat melupakan kecemasan itu. Kalau misalnya kita tidak melakukan aktivitas itu, pastinya nih ya, biasanya kita cemas nih. Lalu kita nggak ada ngelakuin apa-apa, pasti kita semakin cemas.
pasti kita semakin kepikiran apa yang kita cemaskan Iya itu sih, kan. iya bener kak. Nah, Kalau saya misalnya banyak diam gitu kan lebih terasa sih cemesnya gitu. nah, berarti yang kakak lakukan itu udah benar. Nah, nanti langkah kalau misalnya kakak jalan-jalan atau apa, kalau kakak udah merasa oh ini aku udah enakan nih gitu, nah berarti itu cara kakak udah berhasil kak. Itu lebih baik sih kak. Nah, jadi kakak tidak berpikiran yang aneh-aneh lagi. Oh gitu. Makasih ya kak ya. Ya kak, sama-sama. Nah, itulah tadi video penjelasan dan praktik dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, mengenai penerimaan klien, sikap dan jarak duduk, serta kontak mata pada konseling yang perlu kita ambil kesimpulannya adalah bahwa dalam proses konseling itu, konselor harusnya memperhatikan kenyamanan klien. Nah, pada keseluruhan dalam konseling yang dapat kita tarik kesimpulan adalah bahwa dalam proses konseling ini, konselor tidak lupa untuk menjelaskan apa saja proses dalam konseling. Nah, yang terakhir adalah 3M. Nah, di 3M ini kita tidak lupa untuk menjelaskan bagaimana proses mendengar, bagaimana bentuk memahami, dan bagaimana bentuk merespon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.